Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, biarpun harus ditunda waktunya. Janji kita adalah tadi pagi. Allah yang maha tahu dan maha kuasa memberlakukan apapun kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Kami sudah dekat dengan Cianjur, akan tapi ada kabar salah satu pejuang Al-Bahjah, tergolong pejuang pertama utama di Cirebon yang banyak membawa pejuang-pejuang yang lain, wafat dan tadi dikubur jam 9 siang. Setelah itu kami meluncur ke sini. Sebelumnya juga kita kehilangan seorang pejuang besar di Cianjur. Bisa disebut, bisa kita katakan bahwa Al-Bahjah, pesantren Al-Bahjah Cianjur, segala kebaikan pesantren Al-Bahjah Cianjur akan mengalir kepada beliau. Beliau adalah Abah Hiden. Sebelum kami kenal semua yang ada di sini, beliau yang menyambut. Kemudian beliau mengenalkan dengan Abah Haji Syahid waktu itu pertama, kemudian keluarga Abah Haji Fatur dan lain sebagainya, dan juga sesepuh-sepuh dari Abah Haji Syahid, kemudian Abah Haji Teguh dan lain semua yang ada di sini, pejuang-pejuang. Abah Hiden seperti tadi kita ceritakan di Cirebon, Habib Uthman membawa orang, mengenalkan. Kalau membicarakan orang seperti itu, alangkah beruntungnya orang-orang itu. Wafat dalam keadaan dia telah merintis kebaikan yang banyak. Tinggal pertanyaan untuk kita, apa yang sudah kau lakukan, hei diriku? Kalau kita mati sewaktu-waktu, apa yang kita tinggal? Apakah ada pahala mengalir untuk kita? Itu harus kita pikirkan. Alhamdulillah mulai dari hari itu, pada saat itu berkembang. Dimulai dari pesantren, waktu itu masih dengan Abah Haji Fatur, pejuang juga Masya Allah, yang kita tidak lupa tempatnya ditempati. Sebelum kita pindah ke ini, waktu itu di masjid Mushola Al-Ma'bad, keluarga beliau orang-orang baik, Abah Haji Fatur dan keluarga-keluarga orang-orang baik, sampai dikenalkan dengan pesantren ini. Pesantren sudah ada, namanya Darul Hasan. Abah Haji Hasan dan juga keluarga diserahkan pesantren. Kebetulan juga sudah ada yang menangani di sini, ada pengasuhnya Ustaz Muhammad, dan juga waktu ada Abah Haji Said dan Abah Haji Fathur dan juga Abah Haji Teguh dan lain-lainnya. Terus berkembang pesantren sampai hari ini. Cianjur banyak sekali program. Semua kebaikan yang ada di sini akan mengalir kepada orang-orang tersebut. Maka sangat rugi kalau kita hari ini tidak mengikatkan hati kita. Kita tidak tahu kapan kita mati. Semoga panjang umur. Tapi kita pasti mati sepanjang apapun umur kita. Kita ingin tidak ada di pojok kehidupan Al-Bahjah sebuah kebaikan kecuali ngalir ke kita. Maka mulai hari ini ikatkan hati Anda. Jangan ragu. Yang serius. Abah Hiden tidak ada, jadilah Iden baru. Abah Haji Fathur nggak ada, jadilah Haji Fathur yang baru. Hidup untuk berjuang, rugi kalau tidak. Kita semua yakin ada surga, yakin ada akhirat. Bagaimana kalau kita di alam barzah fakir, nggak punya apa-apa? Hanya melihat saja orang mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita tidak. Seperti di dunia banyak orang berjuang, kita nggak terpesona. Hanya jadi penonton saja. Jadilah pemain yang serius. Seperti mereka bermain di dalam. Dan juga kami ingatkan, memang Al-Bahjah selalu mengajak sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga tidak lupa adab. Ayo berjuang di Al-Bahjah, rizki Anda, pikiran Anda, tenaga Anda. Tapi kan kami juga mengajarkan adab. Kami ingatkan sebelum kita lanjutkan, siapapun
bagi siapapun yang punya ikatan dengan seorang guru, jangan memutus hubungan dengan gurunya hanya karena ingin bergabung dengan Al-Bahjah. Justru kami datang ke sini untuk menguatkan, mengukuhkan ikatan hati Anda kepada guru-guru tersebut. Dengan kami babnya bonus, kan bonus bisa lebih gede. Yang jelas dengan guru harus semakin kuat. Dengan kami, ayo kita punya program yang banyak dan banyak. Baik, Abah Hiden, Masya Allah, semoga Allah angkat derajat beliau, Allah muliakan beliau, Abah Cifathur, dan juga yang ada di sidang barang Abah Cidadang. Beliau baru membangun bareng-bareng dengan kita, didahului oleh putranya, ingin merasakan nikmatnya pahala di alam barzah. Abah Cidadang dan lainnya masih banyak yang tidak kita sebut. Masya Allah, Alhamdulillah, Al-Bahjah banyak kawan, banyak saudara, dan kita ingin suatu ketika nanti wafat, setelah panjang umur, semua pahala itu ngalir ke kita. Kaya raya kita, kaya raya di alam barzah, kaya di akhirat, itu yang kita rindu. Jangan sampai kita pandai menumpuk harta di dunia, ternyata waktu di alam barzah nggak kita ketemui sedikit pun. Kalau Anda melihat satu orang pergi ke pantai untuk menyelam mengambil permata, katanya dia jago mengambil permata, betul, nyelam bermenit-menit bisa ngambil permata sampai ke atas, dan dia mengerti kalau permata itu laku besar, harganya mahal di kota, dia bisa menjadi orang kaya raya. Betul, saya ingin kaya raya, terus saya ke pantai, terus saya nyelam, terus saya ngambil permata, dapat dikumpulin, ditaruh di peti begitu. Setelah itu dia pulang ke kota, ternyata petinya ditinggal. Gimana kisah orang ini? Semua orang bilang kamu itu bodoh, permata kau tinggal di pantai. Sama, itu dia, katanya gelarnya kaya raya di dunia, ke alam barzah nggak menemukan hartanya, bisa kita sebut dia adalah orang bodoh. Maka kita menjadi orang cerdas, kata Nabi, ayu nasi akyas, siapakah orang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian. Maksudnya apa? Apa yang aku persiapkan kalau mati nanti, dengan hartaku, dengan tahtaku, dengan tahta iya, dengan harta iya, dengan tenaga iya. Nggak punya harta, nggak punya tahta, nggak punya tenaga, pikiran, ngusulkan ide-ide cemerlang. Paling terakhir, doain semoga yang berjuang di Al-Bahjah adalah ahli surga semuanya, dimudahkan jika doain. Baik, ini adalah untuk bercerita karena hari ini kebetulan kita berduka dengan kepergian Habib Uthman dan juga sebelumnya Abah Hiden. Kemudian tadi kita baca Wiridul Fatih. Kayaknya malah ini kan majelis pertama yang perlu kita kuatkan ikatan hati kita dulu deh. Jangan sampai ikatan kita itu kayak ikatan yang setengah hati, gampang kita berpisah. Kalau tidak gampang berpisah, tidak semangat untuk bertemu. Gerimis nggak jadi berangkat, kan repot. Kita pengen, alhamdulillah ini semangat. Jadi kita kuatkan ikatan hati kita saat ini. Ikatan hati, ayo berjuang bismillah karena Allah. Jangan ragu, tadi kita singgung, mengikatkan hati kita dengan tempat ini dengan perjuangan. Anda melihat perkembangan pesat sekali. Siapa ini? Hamba Allah ini, Anda kan yang berjuang. Kita pondok ini pondok gagah karena ada Anda di dalamnya. Pondok ini dari kocek hamba Allah, dari Anda. Untuk bisa diketahui bahwasanya pondok di sini Al-Bahjah tidak ada dana pos, tidak ada apa itu makanan MBK, tidak ada dana pos, tidak ada bantuan pemerintah. Dari mana? Dari kocek Anda. Lihat bangunannya megah-megah. Ayo, dari kocek Anda semuanya ini. Maka jangan sampai Anda setengah-setengah, renggang, pisah. Tidak, sampai mati kita bertemu di surga nanti. Harus gitu niat. Maka kuatkan hati Anda, yuk kita berjuang. Mungkin mengikat ini lebih penting daripada pengajiannya nanti. Setelah ikatan kuat, pengajian akan berjalan terus. Kalau tausiah kami banyak kita, yang megang handphone saja bisa ribuan ceramah bisa diambil. Tapi kalau tidak ada ikatan hati, nggak ada guna, percuma. Kita harus ada kekuatan, ikatan perkumpulan ini karena Allah. Tapi kami ingatkan bahasanya kami tidak mengambil Anda dari guru-guru Anda. Salam takdim pada guru-guru Anda di kampung-kampung. Itu guru-guru hebat di kampung, kiai-kiai kampung, itu wali tersembunyi, hebat.
Yang kalau ngajar anak-anak kita nggak pakai gaji, dikasih uang 100.000 dicium, karena apa? Berkah, bukan karena cinta harta. Itu guru-guru kita, tolong perhatikan mereka. Jangan terpesona dengan al-bahjah, lupa dengan guru di kampungnya, tersesat Anda, tertipu Anda. Jujur, kalau mbah Anda mati, wafat, siapa yang datang? Bukan saya, tapi guru kampung Anda, ya. Nenek Anda, guru kampung Anda. Maka jangan pisah dengan mereka. Kami ingatkan semuanya. Nah, menguatkan ikatan dengan kami saat ini tanpa melupakan ikatan dengan guru-guru yang sudah ada. Baru itu tulus. Sebab kalau Anda biasa meninggalkan guru Anda saat ini dengan kami, bulan depan Anda pergi juga sudah biasa. Karena Anda tidak punya hati. Main lompat sini, lompat sana. Istiqomah. Kalau ada kekurangan, yuk kita sempurnakan bersama. Perkumpulan di sini ada kekurangan, sempurnakan bersama. Kita yakin ini kendaraan bersama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Beruntung mereka yang sambung, yang telah wafat menemukan semua kebaikan. Jika ada anak sholat di sana, baca zikir di sana, baca sholawat di sana, ngalir semuanya ke sana. Pengukuhan kita kuatkan, ayo jangan sampai kita hanya menghadiri tempat ini sekedar hadir-hadir saja. Kami rindu ada sambung dalam perjuangan. Kemudian di samping ilmu ada juga amalan. Kami rindu Anda punya amalan, dan kami ingatkan bagi siapapun yang sudah punya amalan dari guru-gurunya, zikir-zikir baca, karena zikir itu penting. Fikir, belajar ini. Ada fikir, ada zikir. Zikir itu adalah dengan lesan dan hati kita. Zikir dengan hati, zikir dengan lesan, membaca zikir. Jadi suatu ketika begini, baginda Nabi masuk masjid, rumah baginda nempel dengan masjid. Kalau ke Madinah nanti ada ke museum peninggalan rumah Nabi, kebaca kelihatan rumah Nabi dengan masjid itu nempel, hanya ada pintu begitu. Nabi masuk ke masjid melihat dua kelompok orang. Kelompok yang pertama orang-orang lagi berzikir, kelompok yang kedua orang-orang lagi belajar. Nabi menyanjung, ini baik, semuanya baik-baik, tapi aku lebih senang kepada yang ini, nunjuk kepada yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih disenangin Nabi daripada yang berzikir. Kenapa? Karena yang menuntut ilmu itu akan mengambil ilmunya Rasulullah, kemudian ditularkan kepada orang setelahnya sampai hari kiamat. Tapi yang berzikir pun disanjung oleh baginda Nabi dalam banyak riwayat. Maka dari itu kita kumpulkan di majelis ini, ada zikir, ada fikir. Tadi zikir sudah dibaca, dan yang sudah punya amalan dari guru lanjutkan, amalkan sudah. Yang penting Anda harus punya amalan zikir yang Anda rutini dan Anda fahami maknanya, Anda fahami tujuannya apa, biar semakin khusyuk di saat kita memohon kepada Allah. Ada zikir banyak seperti anak-anak santri dengan rotibul haddadnya, wirdul latifnya, rotibul atosnya, dan seterusnya. Hizib Nawawi, masa hizib-hizib yang lainnya, zikir-zikir itu kan semuanya diambil dari baginda Nabi, termasuk yang sudah masuk torekoh. Dan tidak bertentangan loh, kalau orang sudah ngambil satu torekoh, katanya nggak boleh ngambil ijazah dari yang lain. Oh tidak, siapa yang melarang? Menambahkan engkau. Yang sudah ngambil satu torekoh, ngambil ijazah, zikir amalan boleh. Adapun mana yang harus saya amalkan? Yang paling Anda mampu untuk istiqomah. Sedikit tapi istiqomah lebih dahsyat daripada zikirnya 10 tebal begini, tapi hanya sekali setahun sekali atau sebulan sekali. Akan tapi sederhana tapi istiqomah. Istiqomah itu yang mahal, karamah dari Allah, istiqomah. Nah, tadi kita sudah baca zikir. Itu adalah zikir yang biasa dibaca para santri. Biasanya santri itu membaca setelah tahajud, dan cuma 5 menit. Kalau tadi Anda zikir itu, kalau Anda sendiri 5 menit, 6 menit, pendek sekali zikirnya. Dan zikir itu sebetulnya kami hadirkan untuk evaluasi semuanya kelemahan kita. Kita itu suka lupa sama orang tua, lupa sama guru. Kadang kita doa banyak panjang lebar, lupa guru, lupa orang tua. Sementara mendoakan orang tua dan guru adalah bagian daripada bekti. Sehingga di muqaddimah zikir itu ada 3 Fatihah. Yang pertama adalah Fatihah untuk baginda Nabi, sahabat dan kerabat baginda Nabi, keluarga Nabi. Jangan sampai kita lupa dengan Rasulullah.
Setelah ingat Nabi, jangan sampai kita lupa ahli bait Rasulullah. Jangan sampai kita lupa sahabat Rasulullah. Dibaca. Setelah itu kita membaca Fatihah untuk siapa? Orang-orang yang Allah cintai dari para wali-wali, para kekasih-kasih Allah. Semampu Anda menyebutnya. Termasuk kita bawa di dalamnya pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita. Orang tua kita yang sudah wafat. Kakek moyang kita yang sudah wafat. Ayah yang sudah wafat. Tentunya secukupnya, sesuai Anda, waktu yang Anda inginkan. Kalau pengen singkat-singkat, yang terpenting. Ini yang dibaca tadi kan Fatihah dulu. Setelah itu yang ketiga adalah orang-orang yang masih hidup. Dari bapak ibu kita, saudara-saudari kita, paman bibi, kita bacakan. Setelah kita baca surat Al-Fatihah, kita baca istighfar. Istighfar namanya Al-Wirdul Fatih, mungkin seperti wiridnya sudah dibagi. Al-Wirdul Fatih, setelah itu kita baca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah 3 kali, setelah itu baca istighfar. Hadis tentang istighfar banyak. Baginda Nabi itu orang tidak pernah punya dosa, tapi istighfarnya banyak, kayak orang kebanyakan dosa. Kebalikannya, kita itu banyak dosa, istighfarnya sedikit, kayak orang nggak punya dosa. Ini kebalik. Baginda Nabi setiap majelis dalam riwayat 70 kali, atau setiap hari dia kurang dari 70 kali membaca istighfar. Istighfar Nabi. Istighfar Nabi, istighfar apa sih ya Rasulullah? Engkau minta ampun kepada Allah. Istighfarnya orang pangkat tinggi. Istighfar bukan karena dosa. Istighfar kurang banyak, merasa kurang kuat, kurang banyak ibadah. Istighfar karena kurang khusyuk dalam ibadah. Istighfar karena untuk menggapai kemuliaan tinggi. Nabi istighfar, maka kita dahulukan istighfar. Kalau untuk kita ya, karena dosa kita banyak, kita beristighfar yang serius. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tadi baca. Setelah baca istighfar, kita tambah istighfar 3 kali untuk orang tua deh. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil muslimina jami'a. Bukan saja orang tua, jangan lupa orang Islam deh. Biar kita nggak ada dengki deh, biar tetangga kita yang bikin kesel itu nggak usah dikecualikan di situ. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang tua dan dosa kaum muslimin semuanya. Tetangga masuk nggak pakai, kecuali tetanggaku nggak ada. Itu membersih hati ini. Lil muslimina jami'a, semuanya. Biar bersih hati. Setelah itu kita baca salawat. Salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah. Tidak ada salawat lebih bagus daripada salawat itu. Kenapa? Karena salawat itu yang menyusun baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Jadi ini namanya salat apa? Ibrahimiyah. 3 kali. Kemudian setelah itu kita baca salawat Fatih. Itu salawat Fatih kami susun dengan maksud, sesuai dengan maksud yang ada di hati kami. Fatih itu pembuka. Kita rindu dibukakan oleh Allah segala kebaikan. Dibukakan segala kebaikan dan ditutup segala ketidakbaikan. Dan pembuka sejati adalah Nabi. Sehingga tidak ada kebaikan kecuali oleh Nabi dibuka. Allah yang memberikan petunjuk. Tidak ada keburukan kecuali oleh Nabi ditutup. Sekaligus karena kita ingin menjadi orang istimewa yang mengikuti baginda Nabi. Jadi orang istimewa itu siapa? Orang yang masuk wilayah dakwah. Yang Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kul, katakanlah Muhammad kepada kaummu, hadhihi sabili, ini jalanku. Jalan Nabi, kita ingin meniti jalan Nabi. Apa sih jalan Nabi? Ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah, dakwah. Allah mengajari baginda Nabi untuk memberitahu umat bahwasanya ini loh jalanku. Hadhihi sabili ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah. Jalan dakwah, karena ini manfaatnya besar dengan ini mengajak kepada kebaikan. Adu ilallahi ala basiratin, tentunya dengan sesuatu. Basirah maknanya luas, ada ilmu, ada ilmu macam-macam. Sehingga nanti kita jelaskan untuk berdakwah tidak hanya ilmu syariat, ilmu dunia bisa untuk berdakwah. Dengan harta juga, karena basirah itu artinya dengan kecerdasan kita. Jika saya berdakwah harus dengan harta saya. Ala basiratin, ana itu jalanku. Terus jalan siapa lagi? Wa man ittaba'ani, dan yang ikut aku.
Nah, kita ingin mengikuti Nabi, sehingga di dalam sholawat itu kami hadirkan dua sifat Nabi yang sangat agung yang ada urusannya dengan dakwah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashiri wan nadhiri. Al-Bashiri memberikan kabar gembira, wan nadhiri yang mengingatkan kita, memberikan peringatan, sehingga tidak ada kabar gembira kecuali kita akan mendapatkannya. Tidak ada larangan kecuali kita menghindar. Alladzi yang lanjutan salawat, alladzi yang tanfatihu akan terbuka bihi dengan baginda Nabi abwabul khairi segala pintu kebaikan, wa tanghaliku dan akan tertutup bihi dengan baginda Nabi abwabus syarri segala pintu keburukan, wa ala alihi. Ini salawat itu sempurnanya salawat, ada salawat kepada keluarga. Jangan sampai salawat kita nggak ada salawat kepada keluarga Nabi. Wa ala alihil athhari yang disucikan, wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi al-akhyari pilihan dan orang-orang baik pilihan Allah. Setelah kita membaca salawat itu, ada bacaan selanjutnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Tasbihnya Nabi Yunus. Sekarang sesaat disebut tasbih istighfar. Kenapa kok kita pilih zikir itu? Ada maksud waktu kita milih itu. Ceritanya Nabi Yunus itu kayaknya kita. Nabi Yunus itu dakwah satu kaum. Waktu dakwah di satu kaum itu kaumnya nggak segera nyambut. Kalau kita namanya kesel, kalau Nabi kan nggak sampai derajat kesel. Hanya ini kok kaumku nggak nyambut-nyambut. Didakwahi kok nggak ikut-ikut. Ditinggal oleh Nabi Yunus, pergi. Ya sudah, ibaratnya begini, mungkin kalau bahasa kasar kita, kalau Nabi nggak ada seperti itu. Ente tidak mau ya sudah, pergi. Naik perahu, naik kapal. Ada bencana di tengah, ada satu gangguan. Kebiasaan tradisi orang saat itu adalah jika kapal seperti itu harus ada yang dijadikan korban, tumballah orang itu korban. Sehingga apa? Diundi. Undian jatuh kepada Nabi Yunus. Ini bukan agamanya Nabi Yunus, bukan. Di kampung itu memang ada yang begitu. Nabi Yunus masuk kapal, ya mau tidak mau ikut mereka. Diambil Nabi Yunus, dilemparkan ke laut, ditelan ikan. Setelah ditelan ikan, Nabi Yunus, lihat. Di tempat itulah Nabi, di dalam perut ikan Nabi Yunus memohon itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah itu doa, ikan dipinggirkan oleh Allah. Dikeluarkan Nabi Yunus. Sadar kalau Nabi Yunus meninggalkan kaumnya salah. Itu kayak kita banget ya. Kalau kita ngajak orang itu orangnya bikin kesel dikit, sudah nggak mau ya sudah. Nah ini sama saudara kan nggak ada. Harus sadar nih. Makanya dakwah itu yang maksimal. Dengan kawan aja, kawan perjuangan, gara-gara dia ngomong gak enak langsung pergi. Wah ini dimakan ikan nanti, awas hati-hati. Biasa, perkumpulan harus tetap kita jaga. Nggak boleh kita gara-gara ini dikit langsung berubah, nggak enak, nggak ada. Atau mungkin satu kaum diseru di dakwah kok nggak berubah-ubah lalu masuk dasar kepala batu. Oh enggak. Dia belum, tetap kita sabar. Mengajak nggak pernah bosan. Akhirnya Nabi Yunus kembali ke kaumnya dan diterima oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doa Nabi Yunus. Dan itu memang dianjurkan para ulama kalau kita dalam kegelapan, kesempitan apapun baca. Karena Nabi Yunus itu sesungguhnya saat itu berada di dalam gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Gelap doanya itu. Artinya siapapun yang merasa kegelapan ekonomi, Masya Allah, kegelapan apapun, ayo baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada hubungannya dengan dakwah juga kita pilih itu. Karena memang sifat kita itu kadang-kadang kayak tadi itu. Kalau sudah ngurusi dakwah sama orang, ada kurang nyambut, kurang menghargai saja, kadang-kadang ya, diceramai, ngomong aja, pergi, enggak. Makan ikan nanti, terus baik. Kemudian setelah itu, a'udzu kalimatillah, bismillah, a'udzu kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Itu diajarkan Nabi. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari segala ketidakbaikan yang Allah ciptakan. Maksudnya apa? Allah menciptakan ada racun, ada petir, ada ini, ada apa macam-macam, dan Allah ciptakan itu untuk yang maha tahu Allah untuk apa manfaatnya kita tidak tahu. Tapi secara zahir di mata kita itu hal yang membahayakan, duri dan sebagainya, racun dan sebagainya. Masih banyak yang menurut kita adalah hal tidak baik. Akan tapi apakah semua yang tidak baik itu adalah tidak baik? Nah, ada maksud. Bakteri itu apa? Kuman ya. Kuman itu kan sebenarnya membahayakan. Ternyata ada kuman yang ditundukkan, akhirnya jadi vaksin untuk misalnya Allah. Semula sesuatu membahayakan, ternyata menjadi tidak membahayakan.
Membaca doa itu agar kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Ini berlindung kepada Allah, minta perlindungan agar kita dijaga oleh Allah. Kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu tidak ada yang membahayakan kami. Artinya menyerahkan kepada Allah, tentunya setelah kita ikhtiar. Jangan menyerahkan kepada Allah, tidak ada yang membahayakan kalau sudah dijaga oleh Allah. Langsung jalan di tengah jalan pejam mata, gila dia. Minum racun sambil bismillahirrahmanirrahim, mati. Enggak begitu, berusaha kita hati-hati, waspada, insya Allah dijaga oleh Allah. Kemudian setelah itu apa? Ada baca Al-Baqiyat Shalihah, satu bacaan yang menjadi pemenuh taman surga, tanaman surga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian setelah itu baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Keutamaan Qul huwallahu banyak sekali. Dimulai dari pahalanya seperti baca Al-Quran. Tapi bukan berarti Anda lalu tidak membaca Al-Quran cukup Qul huwallahu aja 3 kali deh sudah kayak Al-Quran. Bukan itu. Artinya bagi yang baca Qul huwallahu 3 kali seperti baca Al-Quran seutuhnya. Kemudian ada keutamaan di dalam Al-Quran. Termasuk yang pengen kuat imannya dan seterusnya, baca Qul huwallahu. Sehingga disebut surat Ikhlas. Itu Al-Ahad, banyak hikmah di balik surat Qul huwallahu ahad. Banyak kalau kita syarahi tentang Qul huwallahu panjang lebar. Kemudian setelah itu kita Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu dua ayat yang penting untuk perlindungan dari hal-hal yang tidak kita ingin, dari gangguan-gangguan jin, gangguan yang lain sebagainya. Termasuk kalau kita mau tidur, ini kan dibaca di zikir. Kalau mau tidur Anda ini, masa umat Nabi Muhammad kok takut sama sihir, sama santet, sama apa? Teluh. Ini Anda ini nggak pernah dengar Nabi ngajari. Baca sebelum tidur, baca Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Untung-untung mau ditambah ayat kursi. Seandainya 2 saja sudah cukup, kemudian ditiupkan. Dalam bahasa nafas, itu adalah meludah tanpa keluar ludah. Diusapkan, dibaca. Sampai badan, mau tidur. Setelah itu nggak usah ragu. Nggak usah takut lagi tentang apapun. Habis itu nggak usah, lah nanti tak kena santet. Nggak. Santet tidak akan berpengaruh. Kena iya, tapi nggak akan pengaruh. Orang beriman kok. Masih takut dengan dunia persantetan. Ya sudah. Baca itu sebelum tidur. Nah, kalau Anda punya anak, dianjurkan, Nabi pernah bacakan, untuk dalam riwayat bacakan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Membacakan itu Anda tiupkan di tangan, lalu usapkan di anak Anda mau tidur. Cuman ini kita belajar dari berzikir. Baca zikir dalam zikir, Anda baca. Setelah itu baca Al-Fatihah. Fatihah sekali, kemudian Amanah Rasul sekali. Fatihah dengan Amanah Rasul ini ada satu riwayat dari Imam Muslim meriwayatkan satu hadis ya. Satu hadis ini kita jadikan pungkasan. Hadis itu begini. Suatu ketika Nabi duduk begini, datang malaikat. Lalu malaikat mengatakan, "Absyir ya Muhammad binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik." Malaikat berikan kabar, "Hei Muhammad, kabar gembira untukmu. Allah berikan kepadamu 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi siapapun sebelummu." Nabi penasaran, "Mahuma?" Apa itu 2 cahaya? Malaikat menjawab, "Fatihatul Kitabi wa khawatimul Baqarati." Surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. "Ma qara'ta harfan minha illa wa utita." Kau tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab kau akan diberi oleh Allah. Artinya, kalau pengen dikabul, tadi kan permohonan dipungkasi dengan Al-Fatihah atau tambah dengan Amanah Rasul, itu menjadi sebab dikabul doa. Kalau tidak, Fatihah saja. Fatihah saja. Inilah kenapa para ulama itu setiap habis doa kok Al-Fatihah. Orang nggak ngerti. Cuma suatu kita akan lihat satu orang, Masya Allah katanya menuntut ilmu, nggak tahu waktu berceramah ke Indonesia, orang mana itu pakai bahasa apa itu nggak tahu. Mereka apa kok Fatihah, Fatihah. Bahkan di daerah mana itu malah ngomong habis doa Fatihah. Ada apa nih Fatihah? Memang Al-Quran Fatihah, Al-Baqarah kayak sambil ngejek gitu. Dia nggak tahu kalau hadis sih. Makanya para ulama itu habis doa langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa? Itu sebab doa dikabul. Selesai, kemudian setelah itu kita baca ya Arhamar, doa sendiri. Setelah itu kita doa masing-masing dengan bahasa apapun yang Anda mengerti, Allah Maha tahu. Setelah itu kita tutup dengan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Farrij 'alal muslimin. Itu adalah ngerayu Allah yang Maha Kasih. Ya Allah, Engkau Maha Kasih, masa Engkau udah berkasih sayang kepadaku. Ini biasa dibaca oleh para ulama-ulama
dalam banyak keadaan. Kemudian biasanya kalau tengah malam kita lakukan sujud syukur. Kalau enggak harus itu, waktunya biar mengingat, karena sujud syukur itu maknanya kita itu bersyukur kepada Allah atas karunia yang kita sadari saat itu. Lah bangun malam itu kan termasuk bagian karunia agung. Bisa sholat malam itu karunia, lo nikmat besar. Ngalang-ngalai kita bisa bangun rumah, ngalang-ngalai daripada kita selamat daripada diketabrak kendaraan dan sebagainya. Nah, ini ada sujud syukur. Biarpun sujud syukur tidak harus mungkin dalam keadaan yang berbeda-beda, ya. Adapun zikir itu adalah zikir dibaca kalau anak-anak santri setelah tahajudan. Anda boleh setelah tahajud. Kalau tidak, yang penting Anda baca sekali dah minimal. Itu 5 menit. Membaca 5 menit. Coba Anda 5 menit. Tapi Anda yang khusyuk 5 menit, pastikan Anda punya waktu. Dan jangan buru-buru. 5 menit deh. Anda jatah 5 menit, pelan-pelan bacanya. Setelah itu Anda doa, selesai. Bisa saja habis maghrib, habis sisa. Cuman kami jadikan di tengah malam itu biar ada, kalau malam hari itu ditunda dulu deh ngantuknya, sesaat aja 5 menit. Tidak langsung blek lagi, tidur lagi dengan baca wirid tersebut, zikir tersebut. Namanya kita beri nama dengan Al-Wirdul Fatih. Kami ijazahkan untuk semuanya untuk diamalkan. Paham itu? Baik, bismillah. Baik, kita langsung kepada baik. Safinah, kita kitab Safinah bil Barakah. Tidak hatam-hatam Safinahnya. Kemarin masalah tayamum sekelumit saja. Belajar fikih itu enggak banyak-banyak. Semoga Anda tidak usah pakai tayamuman deh. Sehat, pakai air. Tayamum itu kan karena sakit, nggak ketemu air kan tuh ya. Cuman harus tahu ilmu tayamum. Sebab tayamum satu, nggak ada air. Nggak ada air yang sesungguhnya, kering keronta, atau ada air tapi seperti tidak ada. Contoh sakit, kata dokter, kamu nggak boleh pakai air. Ini tidak ada air. Jadi kalau Anda sakit, yang menurut dokter tidak boleh bersentuhan dengan air, biarpun atas hujan bawah banjir, Anda tetap boleh bertayamum. Nah, tayamum itu ada cara bertayamum, furudut tayamum. Furudut tayamum khamsatun. Kewajiban-kewajiban dalam tayamum ada 5. Al-awwalu naqlut turabi. Yang pertama adalah memindah debu. Kemarin sudah dibahas debunya. Debu yang dipakai adalah debu sesungguhnya. Jadi debu itu tanah. Tanah, Anda tahu debu. Debu bukan pasir. Pasir berdebu boleh, tapi kalau debu Anda campur dengan pasir jadi nggak boleh. Itu agak ruwet deh, nggak usah dijelaskan itu tanpa bingung nanti. Pokoknya debu, Anda tahu debu dah, nggak usah kemana. Sudah. Debu bukan tepung. Tepung buat roti, tidak debu dari tanah itu. Tapi dari tanah yang benar ya, jangan tanah tetangga nggak minta izin, nggak boleh. Harus tanah sendiri, tanah halal, atau tanah umum milik negara, hutan dan sebagainya. Jalan umum boleh kita ngambil debu sedikit, tanah umum. Tanah tetangga nggak boleh enak-enak ngambil tanah tetangga. Ya. Dan kemudian debunya. Halo, tes. Baik. Debu naklu turab. Debu itu boleh nggak usah 1 cangkul, ibu yang solehah. Ada tisu, gelar tisu begini. Ambil debu seujung sendok teh, seujung-ujungnya sendok teh. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Anda taruh debu, bisa disimpan lagi setelah itu. Debu diratain begini, diratain. Sebab kemudian setelah debu rata di sini, Anda naklu turab, memindah debu. Ini memindah debu. Memindah debu. Karena tujuannya bukan untuk berbedak debu, bukan. Sehingga disunahkan dibeginikan. Waktu menepuk dan Anda ingin basuh wajah, mengusap wajah, tepukan pertama cincin boleh nggak dilepas. Jam boleh nggak dilepas karena nggak ada urusan dengan tangan. Sebab yang mau diusap mana? Wajah. Kacamata lepas. Sekali
tepukan diri. Anda usapkan di wajah. Diratakan semua bagian wajah. Jangan diangkat ini. Jangan dilepas tangan ini. Sambil Anda ratakan. Kemudian mengambil yang kedua. Di tempat yang sama. Begini. Nah, kalau yang kedua ini, tolong ini diangkat. Karena nanti akan diusap ini. Karena tangan ini bakal diusap. Kalau ada cincinnya, nggak keusap sama debu. Ini diusap, dempas. Kalau wudhu nggak apa-apa pakai jam lain. Karena nanti akan gini kan. Nah, kalau pas gini ada cincinnya nggak sah ini. Pas gini ada jamnya nggak sah. Maka dilepas. Kalau sini pakai jam nggak apa-apa sini. Gini. Ini yang kedua. Tepukan nakal turab ini memindah debu. Sunnah. Biasanya ada sedikit seninya biar tampak enak. Ini anggap saja telapak dibagi dua. Separuh ini bagian depan, belakang, depan belakang. Belakang ya ini. Depannya ini. Ini belakang. Jadi separuh telapak ini untuk bagian belakang. Dari ujung jemari diratakan set. Seni deh. Nah, ini kan separuh. Separuh telapak tangan ini kan belum dipakai depan. Nah, jempol ini jangan kena. Jempol ini biarkan begini, biarkan nyantit kelihatan begitu. Karena jempol ini nanti untuk temukan dengan jempol. Nggak ingat. Kalau udah ingat sudahlah, gini aja. Ini sudah gini. Pokoknya setelah nempel jangan dilepas. Gini kan sudah sambil dipijat. Yang penting jangan dilepas. Daripada ruwet. Yang penting ya, yang tengah ini telapak jangan diganggu telapak ini. Kenapa? Telapak ini untuk sebelah kirinya. Oh, kalau ruwet gini. Yang penting jangan dilepas. Lah, kalau seandainya baru separuh kaget, ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Ambil lagi, lanjutkan. Karena sudah dipakai tidak bisa. Terlepas itu dipakai. Kemudian yang kiri, sisanya masih ada kiri. Tinggal sama. Pakai yang cantik, begini cantik. Gini. Kalau tidak senang cantik-cantik ya begini aja. Sudah selesai. Kemudian ini bisa dipakai 1000 orang. Bukan mustakmal ini, jangan salah paham. Yang mustakmal, debu mustakmal itu nih yang rontok di wajah ini. Yang sudah kelepas tangan tadi, ini debu sudah kepakai, terlepas daripada tempat yang dibasuh. Karena lepas ini, makanya kita mengambil lagi yang baru tadi. Karena sudah lepas dari ini, yang diusap lepas. Tapi kalau tidak dilepas aman, gosok-gosok begini, selesai. Tayamum cuma begitu dok, nggak usah pakai kaki. Mandi besarnya juga sama ibu, head bersih, mau mandi dari head, nggak ada air, nggak tahu ibu nyangkut di pohon barangkali. Nggak ada air misalnya, lalu aku enak tayamum sama, bukan gulung-gulung nanti wah istilah tayamumnya gulung-gulung debu, bukan gulung-gulung. Sama tayamumnya adalah sama kayak gini, sama tayamumnya. Habis ibu tayamum boleh sholat, boleh ini. Bagi yang head sama, nggak ada beda. Jadi karena tayamum itu bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi besar. Selesai. Yang pertama nakul turab, memindah debu. Setelah memindah debu, ini menakal turab. Setelah itu apa tadi? Niatun niat. Niatnya gak usah bingung. Nawaitu tayamum walistibahati sholati. Wah, nanti 4 rakaat. Masih wudu. Gara-gara bingung niatnya. Masih wudu, belum 4 rakaat. Sudahlah ibu gini aja. Saya niat tayamum deh. Ya Allah. Itu tadi udah. Pakai bahasa Sunda tuh. Sudah. Nggak usah bingung. Yang saya niat tayamum deh. Tayamum udah ngerti. Malaikat lebih tahu dari kita. Saya niat tayamum. Sebab gara-gara niat itu bisa nggak tayamum. Apalagi tayamum bisa umur hidup belum tentu. Wong yang wudu aja kadang-kadang repot ngapal wudu. Niat tayamum pakai bahasa Arab. Nawaitu tayammuma listibahati sholati. Akhirnya kebablasan 4 rakaatin mustaqbilal kiblati. Nah, cukup maksudnya kita mudahkan. Anda niat saya mau tayamum. Sudah tayamum ya. Ngerti tayamum ya itu, tayamum yang ibadah. Sudah dimudahkan, sudah pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda itu. Sudah. Sama. Niat. Yang ketiga, mashul wajah, mengusap wajah. Batas wajah semuanya. Nih,
Batas wajah tempat ubun tembuhnya rambut. Sini. Kalau punya telinga, tulang muda, telinga empuk nih kalau digoreng enak nih. Nih. Dari tulang muda ini ke tulang muda. Panjang dengan lebar, ada panjang lebar. Panjang sama lebar itu panjangan mana? Hah? Yakin? Salah itu. Panjang sama lebar, panjangan lebar. Coba. Panjang, ini lebar panjang. Lebar ya. Panjang ini. Coba, ini sama panjang sama lebar panjangan mana? Ya, ayo, sudah. Jadi panjang sama lebar, panjangan lebar di sini. Nanti salah ya. Matematika ini tadi. Nah, coba diukur. Di foto bagus ini. Bagian kameranya Bang ada di sana itu ada orang ukur wajahnya. Baik. Dari sini. Panjangnya dari ubun-ubun, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, lebarnya dari telinga ke telinga. Di sinilah panjang sama lebar, panjang lebar, ngukur wajah. Baik. Kemudian mashul yadaini, tangan. Kadang ada di sana pendapat yang mengatakan sampai sini. Tidak, mazhab kita Imam Syafi'i dan jumhur mengatakan dari ini. Dari ujung jemari sampai siku. Mashul yadaini ilal mirfaqaini sampai siku. Al-khamis tertib bainal mashataini, tertib urutannya, enggak boleh tangan dulu baru wajah, tapi wajah dulu baru tangan. Selesai. Ini adalah bab tayammum. Semoga Allah memudahkan kita melakukan ibadah. Kemudian yang ingin kita sampaikan singkat ya. Di hari ini mungkin kita buka tanya jawab aja lah. Tadi masalah zikir. Ada pesan insyaallah pertemuan kadang pesan tahun ini adalah kita pesan sudah hampir maghrib ini. Bismillah. Kita tanya jawab aja. Sudah cukup malam. Tadi zikirnya mohon diamalkan. Yang belum membawa kitab zikir segera mengambil. Dibagi nanti. Silakan mau ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab.